Berikut Ibu akan melanjutkan pembahasan Ayo Kita Berlatih 18. Nomor 8. Diberikan bilangan 37, 41, dan 51. Faktor dari 37 itu berarti itu adalah 1 dan 37. Lalu faktor dari 41 adalah 1 dan 41. Faktor dari 51 adalah 1 dan 51. Dan tentukan faktor dan faktor prima dari bilangan tersebut. Nah, untuk faktornya, untuk faktor 37, 1 dan 37, faktor 41, 1 dan 41, faktor 51 itu 1 dan 51. Untuk faktor prima dari 37, 37. Faktor prima dari 41 adalah 41. Faktor prima dari 51 adalah 51. B. Apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Faktor bilangan berbeda dengan faktor primanya. Alasannya, faktor bilangan itu adalah semua bilangan-bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Sedangkan faktor prima itu adalah faktor atau pembagi dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Untuk nomor 9, diberikan bilangan 30 dan 60. Tentukan faktor-faktor kedua bilangan tersebut. Untuk faktor 30, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor dari 60 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60. Apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor bilangan itu? Faktor yang sama itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kemudian pertanyaan C, berapa banyak faktor prima yang sama di antara faktor bilangan itu? Nah, faktor primanya itu adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5 berarti ada sebanyak 3 buah. Berikutnya untuk nomor 10. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanuar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Pada hari apakah itu? Nah, di sini konsep yang digunakan adalah konsep kelipatan. Jadi ketika bisa menggunakan pembagian bersusun dan pohon faktor. Pohon faktor dari 4 itu adalah 2 pangkat 2. 5 itu adalah pohon faktornya 5. Untuk 6 itu 2 kali 3. Maka KPK 4, 5, dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ini sama dengan 60. 4 kali 3 kali 5 itu 60. Jadi setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama lagi? Berarti setelah 60 hari. Nah, pada hari apakah itu? Nah, mereka pergi katanya pada hari Sabtu. Jadi 60 hari setelah hari Sabtu, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Pertama bagi dulu 60 bagi 7 itu adalah 8. Jadi ini sisa 4.
Berarti sisa 4 hari setelah hari Sabtu itu adalah, kalau diurutkan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Berarti itu adalah hari Rabu. Nomor 11, Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina minum segelas air, Rini minum air setiap 60 menit, dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama-sama pada jam 8, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Di sini juga yang digunakan adalah konsep dari KPK. Kelipatan 45, 60, dan 90. Untuk 45 kalau dibuat pohon faktornya berarti itu 45 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. 60 itu bagi 2, 30 bagi 2, 15 bagi 3, 5. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Untuk 90 pohon faktornya berarti bagi 2, 45 bagi 3, 15 bagi 3, 5, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Maka KPK nya ini adalah 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 5. 9 kali 20, 180. Berarti setelah 180 menit mereka minum bersama-sama lagi. 180 menit itu sama dengan 3 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 180 menit itu adalah 3 jam. Mereka minum pertama sekali itu pada pukul 8. Maka 3 jam setelah pukul 8 itu adalah pukul 11. Nomor 12, Teddy, Saleh, Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, Teddy merogoh kantong benih di pinggangnya. Saleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang. Sementara Aris merogoh kantongnya setelah mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Nah, di sini juga sama seperti soal yang sebelumnya, itu menggunakan konsep dari KPK. KPK dari 3, 4, dan 5. Faktor dari 3 itu adalah 3 dengan menggunakan pohon faktor, kemudian 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, kemudian 5 itu adalah dengan pohon faktor itu adalah 5. Berarti KPK-nya itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 itu sama dengan 60. Maka setelah 60 lubang lah mereka akan mengisi bersama lagi. Nomor 13. Seorang peternak telur sedang memanen telur. Dia memasukkan telur-telur tersebut secara rapi ke dalam kotak-kotak. Dia lupa menghitung banyak telur yang dimasukkan kotak ketika itu. Yang dia ingat, jika diambil 2-an maka tersisa 1. Jika diambil 3-an juga tersisa 1. Jika diambil 4-an, 5-an, dan 6-an juga tersisa 1. Tentukan banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut. Nah, di sini kalau dikatakan 2-an berarti ini 2 tambah 2 tambah 2 demikian seterusnya, karena dia tidak ingat ada berapa kali. Jadi itu disebut juga dengan kelipatan dari 2 dan sisanya 1, jadi tambah 2. 3 juga demikian, 3 tambah 3 tambah 3 tambah titik-titik tambah 1. 4 juga demikian. Maka di sini yang digunakan adalah konsep KPK. KPK dari 2, 3, 4, 5, dan 6.
Dengan menggunakan pohon faktor, faktor dari 2 itu adalah 2, 3 itu 3, 4 itu adalah 2 pangkat 2, 5 itu adalah 5, kemudian 6 itu sama dengan 2 kali 3. Maka KPK dari 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 kali 3. Ini sama dengan 60. Kemudian dia setiap pengambilan tersisa 1, maka di jumlah 60 ini ditambah dengan 1, berarti 61. Maka banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut adalah 61 telur.